Dewa medis terkuat. Bab 73 Sekumpulan Sampah. 1 jam kemudian, Xiao Chen sedang makan malam dengan putrinya di restoran taman ketika telepon berdering. Dia menjawab telepon, dan suara tenang Qisa terdengar perlahan. Kaisar, aliansi seni bela diri Jiangbei sangat marah dan siap menyerangmu. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen. Itu terjadi cukup cepat. Kaisar, apakah Anda ingin saya berurusan dengan mereka? Tidak perlu. Kebetulan saja aku juga sedang bosan. Orang-orang ini ingin mencari masalah denganku, jadi aku akan bersenang-senang saja dengan mereka. Janji. Juga, bantu aku dengan sesuatu. Silakan bicara, Kaisar. Kirim klon untuk memantau keluarga Lu di Kyoto. Jangan biarkan siapapun di Jiangbei berhubungan dengan keluarga Lu. Sebelum aku pergi ke Kyoto secara langsung untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Lu, aku ingin keluarga Lu tetap hidup dan sehat. Tetaplah hidup dan tunggu aku mengantar mereka pergi. Janji. Setelah menutup telepon, Xiao Zi bertanya dengan suara bayi. Ayah, apa itu cloning? Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, klon adalah individu terpisah yang dibentuk oleh tanda khusus, dikombinasikan dengan energi spiritual dan kekuatan unsur. Ia dapat bergerak bebas, tetapi secara umum, ia masih dikendalikan oleh tubuh utama. Dalam hal ini, pamanmu Qisa adalah elit di antara para elit. Oh, jadi begitulah. Kalau begitu, ayah, bolehkah kita pergi berdansa? Aku sudah kenyang. Bagus. Xiao Chen tahu bahwa putrinya sedang berbicara tentang tari persegi. Dia sendiri tidak menentang hal ini. Selama tidak mengganggu orang lain, hal lain tak jadi soal. Selain itu, ini juga bisa memberikan Xiao Zi sedikit latihan, yang juga sangat bagus. Setelah membayar tagihan, ayah dan anak itu menyusuri jalan setapak taman dan tiba di gerbang barat taman, tempat mereka menari dansa persegi. Yang mengejutkannya, lelaki tua yang sedang bermain catur itu juga ada di sana. Melihat kedatangannya, ia pun langsung melambaikan tangan dan menyapanya. Tuan, lewat sini. Xiao Chen menepuk kepala kecil Xiao Zi dan berkata, Zi, main sendiri dulu, ayah mau datang sebentar. Bagus. Xiao Zi mengangkat tinggi tangan kecilnya yang gemuk, menyerahkan tas sekolahnya, berlari dengan gembira ke kerumunan, dan mengambil langkah sederhana bersama orang lain. Melihat ekspresi serius putrinya, Xiao Chen sedikit mengernyit. Semoga ibumu tidak akan memukulku saat aku menemuinya nanti. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekati lelaki tua itu. Sepertinya kamu datang ke sini untuk bermain catur setiap hari. Orang tua itu terkekeh dan berkata, dulu aku hanya sesekali datang ke sini, tetapi sejak aku bertemu denganmu kemarin lusa, aku selalu datang ke sini setiap hari selama 2 hari terakhir. Kemampuanmu bermain catur sungguh tak terlupakan. Dan terakhir kali aku lupa memberitahumu untuk memberikannya kepada temanku. Setelah mengatakan itu, dia membagikan kartu namanya sendiri. Nama saya Shen Tianjun. Xiao Chen mengambil kartu nama itu dan sedikit menyipitkan matanya. Itu adalah kartu nama hitam murni dengan 3 kata besar, Shen Tianjun, terukir dengan huruf emas, serta nomor telepon. Karakter emas besar itu adalah emas murni. Kartu nama hitam juga terbuat dari serat karbon yang mahal. Anda tahu, di seluruh Jiangbei, hanya Tuan Tang dan Tuan Chen yang menggunakan kartu nama dengan spesifikasi ini. Salah satu dari 2 pria ini adalah seorang dokter terkenal di negeri Yan, dan satunya lagi adalah Presiden Kamar Dagang Jiangbei. Identitas mereka sungguh mulia. Orang tua di depan saya benar-benar menggunakan kartu nama standar ini. Bukankah itu berarti statusnya tidak lebih rendah dari Chen dan Tang? Setelah beberapa saat kebingungan, Xiao Chen berkata, namaku Xiao Chen. Xiao Chen, nama yang bagus sekali. Dilihat dari reaksinya, Tuan Shen tidak mengetahui identitas Xiao Chen. Niao memuji. 2 lagi. Xiao Chen mengangguk, dan mereka berdua mulai berdagang lagi. Karena terakhir kali, setelah mengetahui betapa kuatnya Xiao Chen, kali ini, Tuan Shen tidak memilih untuk mengakhiri pertempuran lebih awal. Dia telah memahami bahwa kekuatan Xiao Chen luar biasa, dan sekarang bermain catur dengan Xiao Chen adalah suatu bentuk pembelajaran. Itu masih merupakan awal yang tak terkalahkan. Saat Xiao Chen meletakkan bidak catur pertama, Tuan Shen terkejut. Sekalipun dia sudah merasakan aura Xiao Chen, dia tetap tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat berhadapan dengannya lagi. Xiao Chen sangat kuat. Setiap bidak catur dipenuhi dengan aura pembunuh kekaisaran, seakan-akan berada tinggi di atas semua orang, memandang rendah semua orang, dan sama sekali tidak menganggap serius apapun yang ada di depannya. Tetapi pada saat yang sama, setiap langkah begitu indah, seolah-olah segalanya terkendali. Saya satu-satunya yang bertanggung jawab atas situasi dunia. Ini adalah kekuatan super dahsyat, begitu dahsyatnya hingga tak terbayangkan. Setiap kali dia melangkah, Tuan Shen tak kuasa menahan rasa berdebar-debar di hatinya.
Dia tahu betul bahwa dia tidak mempunyai peluang menang di hadapan Xiao Chen. Semakin dia melangkah, semakin dekat pula dia dengan kematian. Sambil terus berpikir keras tentang cara untuk hidup selangkah lebih lama, Tuan Shen juga sangat terkejut dengan identitas Xiao Chen. Keberadaan macam apa yang dapat memiliki kekuatan sekuat itu? Keturunan keluarga kaya di Kyoto. Tidak, meskipun mereka kuat, mereka tidak memiliki momentum seperti ini. Tak terkalahkan, mengabaikan langit dan bumi. Jenderal muda. Tidak, meskipun mereka telah melalui banyak pertempuran, mereka tidak memiliki kekuatan Xiao Chen. Bunuh semuanya dan hancurkan dunia. Mungkinkah? Tepat saat Tuan Shen memikirkan sesuatu, Xiao Chen mengambil tindakan. Kamu kalah. Beberapa patah kata saja membuat pupil mata Tuan Shen langsung mengecil, membangunkannya dari lamunannya. Saat ini, dia sudah berkeringat dingin dan pakaiannya basah. Setelah melihat papan catur, Tuan Shen tidak bisa menahan senyum pahit. 18 putra. Mereka berdua memiliki total 18 buah, dan bahkan sebelum 10 gerakan berlalu, Tuan Shen dikalahkan. Tuan Xiao memang orang yang berbakat. Faktanya, Anda telah mencapai langkah ke-9, yang cukup bagus. Selama Anda melepaskan depresi dan mengambil beberapa langkah lagi, itu bukan hal yang mustahil. Apakah Anda ingin melakukannya lagi? Ayo, tentu saja. Tuan Shen menyipitkan matanya, tersenyum dan menyimpan bidak catur itu. Sungguh suatu kehormatan bisa bertarung dengan pria kuat setingkat Xiao Chen. Jika dia melewatkannya, dia pasti akan menyesalinya. Pada awal set kedua, Tuan Shen mencoba menghilangkan depresi dalam pikirannya, dan memang dia melangkah beberapa langkah lagi. Kemudian datanglah set ketiga, set keempat. Pada setiap permainan, kemajuan yang dibuatkan. Shen berjalan lambat. Meskipun saya hanya bisa mendapatkan satu karakter atau setengah bagian dalam setiap permainan, itu tetap saja sebuah kemajuan. Akan tetapi, saat set ke-6 dimulai, suasananya sedikit berubah. Di persimpangan tak jauh dari sana, sederet mobil mewah perlahan mendekat. Maybach, Mercedes-Benz, Bentley dan mobil mewah lainnya tidaklah sama, tetapi semuanya adalah mobil mewah. Tuan Shen meliriknya dengan aneh, dan Xiao Chen berkata dengan tenang. Ziyi, kemarilah. Suaranya memang tidak keras, namun Xiao Ziyi sama sekali tidak ragu dan langsung berlari ke pelukan ayahnya. Xiao Chen memeluknya dengan penuh kasih sayang dan menyeka keringat di dahinya. Wajah gadis kecil itu memerah dan napasnya agak berat. Ayah, ada seseorang datang. Xiao Chen menepuk kepala kecilnya dan menghiburnya. Jangan takut, mereka hanya sekumpulan sampah. Bab 74 Seni Bela Diri Jiangbei. Sampah. Tuan Shen menyipitkan matanya sedikit, tersenyum tenang, dan berkata. Tuan Xiao, orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka semua memiliki keterampilan khusus dan energi spiritual yang mengalir di tubuh mereka. Tuan Xiao, apakah Anda harus memanggil pengawal Anda terlebih dahulu? Xiao Chen meneruskan gerakannya. Tuan Shen sedikit mengernyit dan mengikuti. Menurutku, mengingat sifat misterius Xiao Chen, berurusan dengan orang-orang ini seharusnya bukan masalah besar. Jika Xiao Chen tidak dapat melakukannya nanti, saya dapat membantunya. Mobil itu tiba di dekat pintu masuk taman, dan sekelompok orang yang mengenakan pakaian berwarna berbeda dengan cepat bergegas turun dari mobil itu. Wajah mereka tampak garang dan jelek, dan sekilas tampak jelas bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi. Begitu mereka turun dari bus, para bibi yang sedang menari di alun-alun itu segera berlari pergi. Jelaslah bahwa momentum kelompok orang ini luar biasa. Dia pasti mencari masalah. Kalau aku tetap di sini, mungkin aku akan diseret dan dipukuli. Semua orang segera berkumpul dan mengelilingi Xiao Chen. Apakah kamu Xiao Chen? Xiao Chen meletakkan bidak catur tanpa melihat ke arah kerumunan. Dia berkata dengan tenang. Sepertinya kamu sangat tidak patuh. Jangan bicara omong kosong di sini. Xiao Chen, hari ini kamu secara terbuka menghancurkan keluarga Wu Jiangbei, dan mengancam bahwa jika dunia seni bela diri Jiangbei berani ikut campur, kamu akan mencabut dunia seni bela diri Jiangbei kita. Benarkah itu? Tangan Tuan Shen yang memegang bidak catur tidak bisa menahan gemetar. Dia pikir Xiao Chen hebat. Tapi aku tidak menyangka Xiao Chen begitu hebat. Dia seorang diri menghancurkan aula seni bela diri di Jiangbei dan bahkan berani mengancam seluruh dunia seni bela diri di Jiangbei. Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Akan tetapi, Xiao Chen memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius masalah itu. Atau lebih jelasnya, dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Bagus. Berani sekali. Menghancurkan keluarga Wu sudah merupakan provokasi besar bagi komunitas seni bela diri Jiangbei, dan beraninya kau berbicara begitu arogan. Jika kami di komunitas seni bela diri Jiangbei tidak mengambil tindakan terhadapmu, bagaimana kami bisa bertahan hidup di negara Yan di masa depan?
Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Tangkap dia dan bawa dia kembali agar para ahli sasana menanganinya. Bajingan sialan ini harus dihancurkan sampai menjadi abu. Hanya dengan cara ini kita bisa memulihkan reputasi dunia seni bela diri Jiangbei. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Aku ingin bersikap acuh tak acuh dan damai, tetapi sayangnya, kau memaksaku untuk membunuh. Seperti yang diduga, bersikap baik kepada kalian semut bodoh adalah kebodohan terbesar yang pernah kulakukan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menghentikan gerakannya. Aura pembunuh yang datang ke arahnya langsung mengejutkan Pak Tua Sen. Dia gemetar ketakutan dan hampir mengompol di celananya. Tuan Sen, cukup sekian untuk hari ini. Saya masih ada urusan lain, jadi maaf saya tidak bisa menemani Anda. Tuan Sen melirik papan catur dan tak dapat menahan senyum pahit. 6 buah, 3 gerakan. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat. Jelas saja, Xiao Chen telah membiarkan dirinya kalah dalam beberapa ronde terakhir. Dia mendesah dalam-dalam dan berkata, kekuatan Tuan Xiao sungguh luar biasa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, Tuan Xiao, jika Anda membutuhkan saya dapat membantu Anda. Saya masih dapat memberikan suara di Jiangbei. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Tidak perlu. Malam ini gelap dan berangin, aku akan membunuh babi itu sendiri. Sampai jumpa lain waktu. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menggendong Xiao Zi dan perlahan berjalan menuju kerumunan. Melihat Xiao Chen berlalu pergi, semua orang tak dapat menahan senyum sinis. Pengadilan kematian. Semua orang juga berjalan menuju Xiao Chen dengan cepat. Ada lebih dari 100 orang di satu sisi, dan seorang ayah dan anak perempuan di sisi lainnya. Dalam hal perbandingan jumlah, hampir 1 berbanding lebih dari 100. Sama sekali tidak ada keuntungannya, malah kerugiannya besar sekali. Namun, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Aku melihat sosok kerumunan itu makin lama makin dekat. 10 langkah, 7 langkah, 5 langkah, 3 langkah. Namun, pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dengan tendangan cambuk. Suara mendesing. Dalam sekejap, embusan angin bertiup kencang dan ke-15 orang yang ada di depan, bang bang bang. Semuanya terhempas menjadi kabut berdarah, tak seorang pun yang tersisa hidup. Apa? Udara tiba-tiba menjadi senyap seperti genangan air. Langkah para prajurit terhenti seketika. Tak jauh dari situ, mulut Tuan Sen tak dapat menahan diri untuk berkedut hebat. Apa-apaan ini? Apakah ini manusia? Para prajurit berteriak dan langsung menjadi gila, berlari ke arah mobil. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar. Saya melihat cahaya pedang putih perak sepanjang 100 kaki jatuh, dan dalam sekejap, puluhan mobil mewah terbelah dua oleh gerakan Xiao Chen. Ledakan. Ledakan keras terjadi silih berganti, dan gelombang yang ditimbulkannya menewaskan banyak orang di tempat. Prajurit lainnya pun ketakutan hingga berteriak-teriak dan berlarian seperti orang gila. Namun, Xiao Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Keagungan kaisar tidak dapat dilanggar. Siapapun yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh semua 9 klan. Pikiran Xiao Chen bergerak, dan dia berkata dengan ringan. 7 pembunuhan. Atas perintah itu, sebuah bayangan hitam melintas, dan para prajurit yang baru saja melarikan diri tidak jauh dari sana semuanya membeku dalam sekejap. Seketika itu juga semuanya meledak dan tak seorang pun lolos. Xiao Chen dengan lembut membelai kepala putrinya dan berkata, sayang, kamu takut. Xiao Zi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Jangan takut. Mereka ingin membunuh ayah, dan mereka pantas dibunuh oleh ayah. Hahaha. Kamu pantas menjadi putriku, Xiao Chen. Ayo, temani ayahmu malam ini dan bunuh dia dengan senang hati. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen berhenti dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Setelah dia pergi, Tuan Sen segera memutar nomor. Suara berat dan agung segera datang dari ujung telepon yang lain. Kakak, apa yang tiba-tiba ingin kamu bicarakan padaku? Tuan Sen berkata dengan bersemangat dengan suara gemetar. Rahasia surga, pasukan Dewa Perang, semoga diselamatkan. Hahaha, Tuhan tidak akan menghancurkan pasukan Dewa Perang kita. Di sisi lain, Xiao Chen bergerak cepat dan tiba di pusat kebugaran bela diri di Jiangbei. Pintu tempat latihan bela diri itu ditutup, tetapi teriakan para seniman bela diri di dalam masih bisa terdengar. Hehehehe. Ini adalah sekolah seni bela diri yang dinamis. Namun, jika Anda memprovokasi Xiao Chen, bunga yang paling halus sekalipun akan hancur sampai mati. Ledakan. Dengan suara keras, pintu kayu itu hancur berkeping-keping di tempat, dan semua orang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Siapa dia?
Siapa yang berani membuat masalah di sekolah bela diri keluarga panjang kita? Xiao Chen. Ketika dua kata ini diucapkan, hati semua orang terkejut. Xiao Chen. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan mengantarmu. Sesaat kemudian, diiringi cahaya bulan yang terang benderang, terdengar teriakan yang menggema ke atas dan ke bawah, serta bergema bersama angin malam, sepanjang malam di Jiangbei. Bersambung.